Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Binbas TV dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semua untuk bisa bersua kembali lewat udara dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendalami ilmu agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan usaha kita dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan usaha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan pembahasan kita mempelajari dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang sangat mulia, ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita semua, baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Ilmu yang akan bisa mengantarkan kita semua untuk bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Insyaallah dalam kesempatan kali ini akan kita sampaikan pembahasan dengan tema, dengan judul pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ditinjau dari segi maknanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mengetahui pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ditinjau dari segi maknanya. Pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ditinjau dari segi maknanya. Maka dalam masalah ini, sebagian para ulama yang mereka banyak mengkaji dan juga mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala,
akhirnya mereka bisa membuat kesimpulan atau membuat rangkuman bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala apabila ditinjau dari segi maknanya itu setidak-tidaknya terbagi menjadi 4 macam. Terbagi menjadi 4 macam yang insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini sedikit akan kita sampaikan, sedikit akan kita jelaskan berkaitan dengan 4 pembagian yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau ditinjau dari segi maknanya. Maka jenis yang pertama, bagian yang pertama, nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau ditinjau dari segi maknanya itu ada yang menunjukkan atas sifat dzatiyah. Dikatakan maka namin hadalan ala sifatin dzatiyatin. Apa-apa yang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut kalau ditinjau dari segi maknanya menunjukkan atas sifat dzatiyah. Lalu apa itu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang disebut dengan sifat dzatiyah? Maksud daripada sifat dzatiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan sifat dzatiyah adalah as-sifatul lati lam yazal ar-rabbu wa la yazalu muttasifan biha. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tersebut. Lam yazal wa la tazalu, dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengan sifat seperti itu. Ya, fahiya la tanfakku anil dzat. Maka sifat tersebut tidak pernah terlepas dari zat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sifat tersebut melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sesaat pun, tidak pernah sedetik pun ya, sifat tersebut terlepas dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sifat dzatiyah. Sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat seperti itu, sifat yang senantiasa menyertai zat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wala tata'allaqu laha bil masyiah, dan sifat tersebut tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian sifat itu nanti ada yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah itu nanti masuk pada bagian yang kedua. Jadi ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, jenis yang pertama, bagian yang pertama daripada sifat-sifat yang daripada nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nama-nama yang dari segi maknanya itu menunjukkan atas sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengan sifat tersebut. Sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, sifat yang tidak terlepas, sifat yang tidak pernah terlepas dari diri Allah Subhanahu wa taala, dan sifat tersebut tidak berhubungan, tidak berkaitan dengan masyiah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh daripada nama-nama yang maknanya menunjukkan atas sifat dzatiyah diantaranya adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, artinya zat yang maha hidup. Terkandung di dalamnya sifatul hayah. Terkandung di dalam nama Al-Hayyu sifatul hayah, sifat kehidupan. Dan sifat kehidupan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat hidup yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mengalami ngantuk di dalamnya, dan juga tidak pernah mengalami tidur di dalam kehidupan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kematian, Karena perkara-perkara seperti itu
akan menafikan bertentangan dengan kesempurnaan sifat hidup yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah sedetik pun Allah itu ngantuk. Tidak pernah sedetik pun Allah itu tidur. Karena Allah memiliki sifat al-hayah, dengan sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang sifat tersebut tidak pernah terlepaskan dari diri Allah Subhanahu wa taala walaupun sesaat pun, walaupun sedetik pun. Sehingga tidur tidak pernah menimpa Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma sedetik saja. Ngantuk tidak pernah menimpa Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma sesaat saja, apalagi kematian sama sekali tidak menimpa Allah Subhanahu wa taala, karena sifatul hayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat hayah yang sempurna, kehidupan yang sempurna. Di antaranya lagi seperti nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, zat yang maha mengetahui, zat yang maha berilmu. Terkandung di dalamnya sifatul ilm, Allah punya ilmu. Ya, Allah itu punya ilmu, Allah mengetahui dengan ilmu yang sempurna. Maka sifat al-ilm ini tidak pernah terlepas dari diri Allah Subhanahu wa taala. Yang kebalikan atau lawan daripada al-ilmu adalah al-jahlu. Demikian juga an-nisyan. Kelupaan tidak pernah menimpa Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah lupa sesaat pun, sedetik pun. Dan juga Allah tidak pernah memiliki sifat al-jahl, bodoh, enggak tahu sesaat pun ataupun sedetik pun. Sifat-sifat seperti itu tidak pernah menimpa Allah Subhanahu wa taala, karena sifatul ilmi yang terkandung di dalam nama Al-Alim ini adalah sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa bersifat dengan sifat seperti itu, tidak pernah terlepas dari diri Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi adalah nama As-Sami'. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', zat yang maha mendengar, terkandung di dalamnya sifatus sam'. Allah itu mendengar, Allah punya pendengaran. Dengan pendengaran yang sempurna. Ya. Dan kebalikan daripada mendengar adalah tuli, atau ada gangguan di dalam pendengarannya. Hal-hal seperti itu tidak pernah menimpa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat tuli itu tidak pernah menimpa Allah Subhanahu wa taala walaupun sesaat pun, walaupun sedetik pun, karena Allah memiliki sifat as-sama', sifat mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sifat-sifat yang lainnya, al-basir, al-qawi, al-ali. Ya, masih banyak nama-nama yang lainnya yang terkandung di dalamnya makna yang menunjukkan atas sifat dzatiyah. Allah zat yang maha kuat, Allah zat yang maha tinggi, Al-Aziz, Allah zat yang maha perkasa, Al-Qadir, Allah zat yang maha mampu. Terkandung di dalamnya sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kekuatan yang sempurna, Allah maha tinggi zatnya dan juga kedudukannya. Al-Aziz, Allah maha perkasa, dan juga Al-Qadir, Allah zat yang maha mampu. Tidak pernah lemah itu menimpa Allah Subhanahu wa taala sesaat pun, sedetik pun, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang sempurna yang senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya itu menunjukkan atas sifat dzatiyah. Sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat seperti itu, sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, tidak berhubungan dan tidak berkaitan dengan masyiah, kehendak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua, jenis yang kedua adalah maka namin hadalan ala sifatin fi'liyatin, yaitu apa-apa yang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya itu menunjukkan atas sifat fi'liyah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala
yang maknanya itu menunjukkan atas sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Dikatakan wasifatul fi'liyatu hiyallati tata'allaku bil masyiah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alha. Kalau Allah menghendaki Allah melakukan, ya. Kalau Allah tidak menghendaki Allah tidak melakukan. Dikembalikan kepada keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah sifat fi'liyah. Beda dengan yang pertama tadi, tidak berhubungan dengan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, tidak berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah hidup, Allah melihat, ya, Allah mendengar, Allah Maha Mampu, Allah Maha Tinggi, ya. Ini adalah tidak berhubungan dengan masyiah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis yang kedua, nama-nama yang maknanya menunjukkan atas sifat fi'liyah, itu adalah berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki Allah melakukan, sehingga dikatakan sifat fi'liyah. Kalau Allah menghendaki Allah melakukan, dan apabila Allah menghendaki Allah tidak melakukannya. Ya, dicontohkan jenis nama-nama yang termasuk bagian yang kedua ini terkandung di dalamnya makna yang menunjukkan atas sifat fi'liyah seperti nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan. Ya. Maka berkaitan dengan masalah penciptaan itu dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkeinginan Allah menciptakan, ketika Allah berkeinginan Allah tidak menciptakannya. Allah ingin menciptakan langit, ya, Allah membuat langit. Allah ingin menciptakan bumi, ya, diciptakanlah bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menciptakan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga nama Al-Khaliq ini terkandung di dalamnya makna yang menunjukkan atas sifat fi'liyah. Berkaitan dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi adalah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rezeki. Ini juga kembali kepada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau diberi rezeki, siapa yang tidak diberi rezeki, itu semuanya dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam nama Ar-Razzaq terkandung di dalamnya sifat ar-rizq, ya. Allah itu memberikan rezeki. Dan di dalam memberikan rezeki ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Rezeki berkaitan dengan urusan dunia maupun rezeki yang kaitannya dengan urusan agama. Rezeki untuk jasmani kita atau rezeki untuk rohani kita. Itu semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini diberi rezeki, ini tidak diberi rezeki. Ya. Ini diberi harta banyak, ini tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diberi ilmu, ini tidak diberi ilmu. Semuanya adalah kembali kepada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki, ini terkandung di dalamnya makna yang menunjukkan atas sifat fi'liyah, ya, sifatu ar-rizq. Allah memberikan rezeki. Demikian juga contoh yang lainnya, misalkan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Allah zat yang maha menerima tobat. Ini juga demikian. Ya, masalah menerima tobat itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang tobatnya diterima oleh Allah, dan itu ada yang tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima tobatnya karena tidak memenuhi persyaratan mungkin.
ya, atau mungkin tidak ikhlas dia di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Tawwab terkandung di dalamnya sifatut taubah. Allah menerima taubat, dan menerima taubat ini adalah kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatubullahu 'ala may yasha." Dan Allah memberi tobat, menerima tobat kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak semua orang bertobat itu tobatnya diterima oleh Allah. Kadang-kadang orang bertobat tobatnya ditolak oleh Allah karena tidak memenuhi persyaratan, ya. Misalkan tobatnya enggak ikhlas, dia bertobat hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia misalkan, ya. Itu tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dia bertobat ketika waktu tobat sudah tidak diterima oleh Allah. Ketika ruh sudah sampai di kerongkongan dia, sudah dalam keadaan syakaratul maut, baru dalam keadaan seperti itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga bisa menyebabkan tobatnya seorang hamba tidak diterima oleh Allah. Yatubullahu 'ala may yasha. Allah menerima tobat kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya lagi, misalkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Allah zat yang maha pengampun. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini juga dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diampuni dosanya dan siapa yang tidak diampuni dosanya. Ya, terkandung di dalamnya sifat maghfirah, Allah mengampuni dosa-dosa. Dan di dalam mengampuni dosa ini juga kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'." Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan Allah mengazab siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, mengampuni dosa ini kembali kepada masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada orang-orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsin, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, dan juga nama-nama yang lainnya. Itu semuanya terkandung di dalamnya makna yang mengandung atas sifat fi'liyah. Ya, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Zat yang maha penyayang. Allah menyayangi hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semua hamba mendapatkan kasih sayang yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ar-Rahim, Allah menyayangi. Maka nama ini menunjukkan atas tetapnya sifat Ar-Rahmah, sifat sayang bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyayangi hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Allah mengazab, Allah menyiksa siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyayangi siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yarhamu may yasha', dan Allah menyayangi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Al-Muhsin, zat yang maha berbuat baik, ya, memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Terkandung di dalamnya sifatul ihsan, terkandung di dalamnya sifat al-ihsan, Allah berbuat baik. Dan di dalam berbuat baik ini juga demikian, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, memiliki nama Al-Afu. Al-Afu, zat yang maha pemaaf. Allah memaafkan hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dari segi maknanya itu menunjukkan sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala,
apabila Allah menghendaki Allah melakukan, dan apabila Allah menghendaki Allah tidak melakukannya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Ar-Razzaq, At-Tawwab, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Al-Afu, ya, semuanya masuk pada jenis yang kedua ini. Ya, Allah menciptakan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah menciptakan ketika Allah berkehendak. Ya, Allah memberikan rezeki ketika Allah berkehendak. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah diberi rezeki. Ya, Allah menerima taubat orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Allah mengampuni dosa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyayangi, Allah berbuat baik ya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya berkaitan berhubungan dengan masyiah, kehendak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah asmaun dalatun ala tanzihi wa taqdisi. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas pensucian, ya, dan pemberlepas dirian, wa tabri'ati Rabbi Subhanahu wa taala anin naqais. Ya, pemberlepas dirian Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat, dan juga dari apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang menunjukkan atas disucikannya Allah Subhanahu wa taala, diberlepaskan dirinya Allah Subhanahu wa taala dari semua perkara-perkara yang mengandung kekurangan, ketidaksempurnaan, cacat-cacat, dan juga dari semua apa-apa yang tidak layak bagi kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus, artinya zat yang maha suci. Ya, Al-Quddus, zat yang maha suci. Maka di dalam nama Allah Subhanahu wa taala ya, contohnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, zat yang maha selamat. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Subuh, Al-Quddus, As-Subuh, ya, ini mananya sama, zat yang maha suci. As-Salam, zat yang maha selamat. Ya, maka nama-nama ini semuanya maknanya menunjukkan atas pensucian. Maknanya menunjukkan atas pensucian dan pemberlepas dirian Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan selamatnya Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat. Ya, maha selamat Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang mengandung kekurangan. Maha selamat Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang mengandung al-uyub, cacat, ketidaksempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga maha suci Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dikatakan ada tandingan, ada sekutu, ada sesuatu yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara seperti ini. Ya, itu terkandung di dalam nama Al-Quddus, As-Subuh, dan juga As-Salam. Maha selamat Allah Subhanahu wa taala dari tandingan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari tandingan-tandingan. Ya, sesuatu yang dikatakan sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dikatakan bersyarikat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara seperti ini. Ya, maka Al-Quddus menunjukkan atas at-taqdis, pensucian. As-Salam menunjukkan atas as-salamatu minan naqais wal uyub. As-Salam menunjukkan atas selamatnya dari kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat. Selamat Allah dari kekurangan. Ya, selamat Allah Subhanahu wa taala. Allah maha selamat dari cacat-cacat. Demikian juga As-Subuh, ya, ini menunjukkan atas at-tasbih.
yaitu pensucian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya kita senantiasa mengucapkan kalimat tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, ya, maha suci Allah dari sifat yang tidak sempurna, dari kekurangan-kekurangan, dari cacat-cacat, dari apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti itu. Dari perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari tandingan-tandingan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang dikatakan sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari perkara-perkara seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabb kamu, Rabbil Izzah, Rabb yang memiliki keperkasaan, amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ya, ketika orang-orang musyrik itu mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak sempurna. Ya, dikatakan Allah punya anak. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ini orang-orang musyrik mengatakan seperti itu. Dan di antara apa yang mereka tuduhkan, anak untuk Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat, itu adalah banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memiliki keperkasaan dari apa-apa yang mereka sifatkan ketika dikatakan Allah itu punya anak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari anak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari anak, ya, atau mungkin dari tandingan, dari sekutu. Dan itulah yang disifatkan oleh orang-orang musyrik untuk Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para utusan. Yang para utusan, para rasul itu mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna, jauh dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun alal mursalin, ya, keselamatan atas para rasul. Mereka sama sekali tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat cacat, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini jenis yang ketiga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala, pemberlepas dirian untuk Allah Subhanahu wa taala dari semua perkara-perkara yang tidak layak, enggak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, dari kekurangan-kekurangan, cacat-cacat, ya, sifat-sifat yang mengandung ya kerendahan bagi Allah Subhanahu wa taala, mengandung ketidaksempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara seperti itu. Kemudian jenis yang keempat, dan ini adalah jenis yang terakhir, yaitu asmaullahi ad-dalatu ala jumlati awsafin adidatin. Ada di antaranya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas sifat-sifat yang banyak. Ya. Jadi tidak cuma menunjukkan satu makna saja. Terkandung di dalamnya banyak sekali sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan makna yang sangat luas sekali, yang semuanya menunjukkan tentang kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan Al-Khaliq, itu cuma menunjukkan sifatul khalq. Ar-Razzaq cuma menunjukkan sifatul ar-rizq. Ya, At-Tawwab cuma menunjukkan sifat At-Taubah. Satu makna saja, tapi di sana ada beberapa nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan atas sifat-sifat yang banyak, yang semuanya menunjukkan tentang kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cuma menunjukkan satu makna saja, makna yang banyak sekali terkandung di dalam nama tersebut,
kembali kepada keagungan dan kebesaran. Ya, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah dicontohkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, Al-Hamid, Al-Azim, As-Samad. Itu semuanya masuk jenis yang keempat. Nama-nama yang mengandung atas makna yang banyak sekali menunjukkan tentang keagungan, kesempurnaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Majid artinya adalah zat yang maha mulia, ya. Tentunya ketika sesuatu dikatakan mulia, Masya Allah, ya, terkandung di dalamnya sifat-sifat yang banyak sekali yang menunjukkan tentang kesempurnaan daripada zat tersebut, sehingga dia dikatakan zat yang maha mulia. Sehingga dia dikatakan zat yang maha mulia karena terkandung di dalamnya dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang banyak sekali. Sempurna dari berbagai macam sisi. Dari berbagai sisi-sisi yang ada, sempurna semuanya, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya, dalam masalah ini sempurna, dalam masalah itu sempurna, dalam masalah-masalah yang lainnya sempurna semuanya, sehingga dikatakan Al-Majid, zat yang maha mulia. Sempurna dalam kekayaannya, sempurna dalam dermawannya, ya, sempurna dalam kebaikannya, Masya Allah, sempurna dalam kasih sayangnya, sehingga dikatakan Al-Majid, zat yang maha mulia. Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam keadilannya. Al-Majid. Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Dikatakan maha terpuji, ya, karena memiliki kesempurnaan yang luar biasa, keindahan yang luar biasa, indah, sempurna dari berbagai sisi. Tidak ada cacat dan tidak ada kekurangan sedikit pun ditinjau dari sisi manapun, sehingga dia maha terpuji. Tidak ada cacat, tidak ada celaan, karena, ya, sempurna dalam semua sisi-sisi yang ada, ya, tidak ada cacat sedikit pun. Al-Azim, zat yang maha agung. As-Samad, zat yang seluruh manusia bergantung kepadanya, ya. Maka dikatakan di sini Al-Majid yarji'u ila azamati awsafihi wa kathratiha wasi'atiha. Al-Majid tadi dikatakan zat yang maha mulia, itu kembali kepada keagungan sifat-sifatnya, memiliki sifat yang sangat agung. Ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah semuanya agung, semuanya sempurna, sehingga dia maha mulia. Wa kathratiha, dan banyaknya, ya, keagungan yang dimiliki oleh sifat-sifat Allah, wasi'atiha, dan sangat luasnya. Wa ila azamati mulkihi wa sultanihi, dia maha mulia karena kerajaannya, kekuasaannya itu sangat agung. Maha mulia, ya, kekuasaannya luar biasa. Langit, bumi, dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan Allah zat yang maha mulia. Wa ila tafarudihi bil kamalil mutlak, dan, ya, menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempurnaan. Satu-satunya zat yang maha sempurna itu cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang sempurna di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya ada cacat, semuanya ada kekurangan. Yang maha sempurna cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tafarudihi bil kamal wal jalalil mutlaqi wal jamali al mutlaq, ya. Kebesaran yang mutlak dan juga keindahan yang mutlak. Maka ini, ya, Al-Majid itu menunjukkan atas sifat-sifat yang luar biasa seperti itu. Demikian juga Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Alladzi lahu jami'ul mahamid, yang milik Allah. Semua pujian-pujian itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu kok zat yang maha terpuji. Semua pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya fi jami'i sifatil kamal.
ya, dan itu terdapat pada semua sifat-sifat kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu sifatin min sifatihi yuhmadu 'alaiha. Semua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dipuji karena sempurna tadi. Semua sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sempurna. Sehingga dari situ, ya, Allah itu adalah Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Sempurna ilmunya, sempurna pendengarannya, sempurna kemampuannya, ya, sempurna kekayaannya, sempurna kasih sayangnya, sempurna keadilannya. Sehingga dari situ Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji. Al-Azim, zat yang maha agung. Zat yang maha agung. Lahu kamalul azamah fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Milik Allah kesempurnaan keagungan di dalam nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Ya, al-muttasifu bi sifatin katsiratin, yang mana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang banyak, min sifatil kamali wal jalali wal jamal, dari sifat-sifat kesempurnaan, keindahan dan keagungan. Sehingga dari situ Allah Subhanahu wa taala dikatakan zat yang maha agung, karena semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah mengandung keagungan dan kebesaran. Demikian juga As-Samad, zat yang bergantung kepadanya dalam segala sesuatu, ya, zat yang dituju oleh hati-hati manusia, yang seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika zat dikatakan seperti itu, zat yang maha dituju, yang bergantung kepadanya dalam setiap urusan, tentu karena dia memiliki keagungan dan kesempurnaan, ya. Huwa wasi'us sifati azimuha, yaitu sangat luas sifat-sifatnya dalam masalah keagungan. Alladzi kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa qudratihi wa izzatihi, yang maha sempurna di dalam ilmunya, kebijaksanaannya, kemampuannya, keperkasaannya, keagungan, dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sempurna, sehingga hati-hati manusia itu tertujunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang keempat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau ditinjau dari segi maknanya. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas sifat yang banyak sekali kalau ditinjau dari segi maknanya. Maka dengan demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita memahami, ya, dengan pembagian seperti ini. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya menunjukkan atas sifat dzatiyah. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan yang maknanya menunjukkan atas sifat-sifat fi'liyah. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas sifat yang bermacam-macam, sifat yang banyak sekali. Semuanya kembali kepada kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita memahami bahwasanya semua nama itu mengandung makna. Semua nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung makna, ya, dan ini sudah kita sampaikan dalam pembahasan sebelumnya. Ya. Sebab yang menunjukkan bahwasanya asmaullahi, nama-nama Allah itu semuanya adalah al-husna, nama yang paling indah, nama yang paling bagus, karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung makna. Tidak cuma sekedar nama tanpa makna, ya. Tidak demikian. Beda dengan nama-nama manusia, banyak sekali nama-nama yang dimiliki oleh manusia itu cuma sekedar nama, tidak ada maknanya. Tapi nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pembahasan yang kita sampaikan tadi, kita mengetahui bahwasanya semua nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna, mengandung sifat yang sesuai dengan nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang maknanya menunjukkan atas sifat-sifat dzatiyah,
Ada nama-nama yang maknanya menunjukkan atas sifat fi'liyah, ada nama-nama yang maknanya menunjukkan atas pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada nama-nama yang menunjukkan atas makna yang banyak sekali, menunjukkan atas kebesaran dan keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian ma'asyiral muslimin wal muslimiyat, kita akan memahami ya akan keagungan, kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan langit bumi dan seisinya, zat yang telah banyak berbuat kebaikan kepada makhluk-makhluknya, hamba-hambanya yang ada di alam semesta ini, zat yang mengatur semua urusan kita, baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Ya, dengan demikian insya Allah dengan pemahaman seperti ini akan semakin menambah ya pengetahuan kita, pengenalan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari situ akan menumbuhkan mahabbah, kecintaan kita yang semakin besar dan semakin kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya akan bisa mengantarkan kita semua untuk bisa memberikan ketundukan, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita pelajari dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu dari saya dan juga dari syaitan, semoga dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.